Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Rida Islami Raudatul Jannah. Hari ini kita akan mempelajari teks anekdot. Bagian mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu teks anekdot? Atau apakah kalian sudah tahu apa itu humor? Pastinya kalian sudah tahu ya apa itu humor. Nah, setelah ini kita akan melihat contoh dari teks anekdot ya. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu teks anekdot dan perbedaannya dengan teks humor, coba kalian baca terlebih dahulu contoh teks anekdot yang ada di sini ya. Kalian baca dengan seksama ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bentuk lain dari anekdot, yaitu gambar meme ya. Ada dua nih gambarnya. Nah, kalau tadi itu bentuknya teks, nah sekarang itu bentuknya gambar. Coba kalian bisa tidak menyebutkan anekdot selain teks dan gambar? Apa hayo? Nah, setelah kalian melihat bentuk dari teks anekdot dan contoh dari teks anekdot, coba kalian pastinya sudah bisa menyimpulkan pengertian dari teks anekdot. Nah, jadi pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan biasanya dari kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Nah, jadi kalian sudah bisa mengetahui perbedaan teks anekdot dan humor ya. Bisa dilihat juga dari tujuannya. Tujuan teks anekdot itu bukan hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan sebuah sindiran atau kritikan terhadap seorang tokoh atau kelompok tertentu. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari teks anekdot, materi yang selanjutnya adalah mengenai mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Untuk mendata pokok-pokok isi teks anekdot, kalian bisa menggunakan bantuan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, Ibu akan memberitahu contoh kalimat tanyanya ya. Yang pertama, siapa yang diceritakan dalam teks anekdot? Lalu, masalah apa yang diceritakan di teks anekdot tersebut? Selain menceritakan hal lucu, pesan tersirat apa yang terdapat pada teks anekdot? Dan mengapa cerita lucu tersebut disebut ke dalam anekdot? Nah, jadi kalian bisa mengetahui pokok-pokok isi teks anekdot dengan bantuan pertanyaan adik Simba ya. Teks anekdot biasanya mengandung unsur kelucuan atau kejenakaan yang selain menghibur juga dimaksudkan untuk melakukan kritikan. Dengan demikian, kritikan tersebut diwujudkan dalam bentuk sindiran yang jenaka. Nah, dengan kata lain, teks anekdot ini merupakan cerita yang dapat membuat orang lain tertawa, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Nah, jadi di dalam teks anekdot ini terdapat sindiran atau kritikan terhadap suatu kejadian yang mengandung makna banyak ya, atau makna tersirat. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui pokok-pokok isi dalam teks anekdot dengan cara-cara berikut ini, yaitu dengan membaca teks anekdot dengan sesama, lalu mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, yaitu dengan pertanyaan adik Simba tadi. Lalu kalian bisa mencatat pokok-pokok isi tersebut dengan rapi. Nah, materi selanjutnya itu adalah mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot ya. Karena anekdot adalah sebuah teks yang mengandung kelucuan namun memiliki kritikan-kritikan di dalamnya,
Maka dari itu, terdapat makna-makna tersirat. Nah, makna tersirat dalam teks anekdot dapat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Yaitu dengan cara yang pertama, pastinya kalian harus membaca terlebih dahulu teks anekdot. Lalu yang kedua adalah menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan oleh tokoh. Lalu yang ketiga adalah menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Ya. Selain menemukan pokok-pokok isi teks anekdot, kita juga harus bisa menemukan penyebab kelucuan dalam teks anekdot tersebut. Kelucuan dalam teks anekdot biasanya akan disampaikan secara singkat tapi mengena. Nah, kalian bisa menemukan penyebab kelucuan tersebut dengan memerhatikan bagian-bagian dialog atau kalimat-kalimat singkat yang mengena di dalam cerita. Tujuannya adalah agar makna tersirat dalam teks anekdot bisa dengan mudah tersampaikan tanpa harus berbelit-belit. Nah, makanya teks anekdot biasanya teksnya itu singkat-singkat. Jadi pembaca bisa langsung menemukan faktor kelucuan dan juga makna tersiratnya secara sekaligus ya. Bisa juga dengan 3 cara yang bisa kalian lihat di sini. Sekian pembelajaran teks anekdot, bagian mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.